kekasihnya, utusannya, rasulnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menerangkan tentang perintah mentaati rasulnya, kekasihnya, khalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, jika kalian, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, benar-benar mencintai Allah, kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian ana uhibbullah, maka cinta kalian tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta tidak berbalas dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, fattabi'uni, ay fattabi'u rasuli. Maka ikutilah, ittiba'lah kepada petunjuk yang sudah dibawa oleh utusanku, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti dan ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cinta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang agung ini dijelaskan oleh mufassir, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengomentari ayat ini dan menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini merupakan hakim, yaitu pemutus perkara. Bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti jalan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut dalam masalah ini. Sampai dia mau mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaannya. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, jalan yang dia tempuh hanya adalah ittiba' bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihitung sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yang taat kepada Allah tapi menyelisihi apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak mentaati Allah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 80 berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati rasulnya, maka sungguh dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu sebaliknya kita dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelisihi sedikit pun syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya sangat berat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim."
Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah petunjuk Rasulullah takut akan ditimpa antusibahum fitnah, ditimpa fitnah, ditimpa bencana, ditimpa keburukan, ditimpa kesesatan, au yusibahum adzabul alim, atau ditimpa azab, yaitu siksaan api neraka yang amat pedih. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kita mencintai dan mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah agar kita selamat dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan lain yang bukan jalan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dijelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat beberapa garis di hadapan para sahabat. Lalu beliau membuat garis utama. Beliau mengatakan garis yang di luar garis utama ini adalah as-subul yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa la tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, tapi ikuti jalan yang jelas yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengikuti jalan selain jalan yang sudah saya gariskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah belah, kalian akan bercerai-berai, kalian akan berselisih, kalian akan jauh dari tujuan utama, yaitu masuk surga. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannat." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keutamaan yang sangat besar dan agung sekali orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah gerangan yang dimaksud dengan orang yang enggan tersebut?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'i dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia akan masuk surga. Sebaliknya barang siapa yang memusuhiku, bermaksiat dan menyelisihi apa yang aku perintahkan, faqad aba, berarti dia udah enggan, enggak mau masuk surga. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini dan hadis yang sahih ini menunjukkan besarnya keutamaan dan tingginya kemuliaan orang-orang yang selalu mentaati perintah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah semangat mengikuti perintah Rasulullah SAW merupakan ciri iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri iman kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Ya, bagi orang yang berharap apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, rahmat dari Allah, dan berharap balasan pada hari akhir, dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menjelaskan makna ayat ini, teladan yang baik
pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya hanyalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Karena kesempurnaan iman, ketakutan kepada Allah serta pengharapan balasan kebaikan dan ketakutan akan siksaan Allah inilah yang memotivasi seseorang untuk meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah kedua dari hadis yang mulia ini adalah wa man ata'ani atau man ata'ani dakhala al-jannah. Apa yang dimaksud dengan siapa yang mentaatiku? Apa yang dimaksud dengan taat di sini jemaah Allah SWT? Taat di sini adalah mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi semua larangan serta membenarkan semua yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian apa yang dimaksud dengan wa man asani? Siapa yang mendurhakaiku? Apa yang dimaksud dengan durhaka di sini? Yaitu adalah melanggar larangan atau tidak membenarkan berita yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Faidah ketiga dari hadis ini adalah orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia mengikuti hawa nafsunya dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian yang keempat, orang yang enggan masuk surga dan akan masuk neraka adalah orang kafir yang tidak mau mengikuti agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang muslim yang berbuat maksiat selain syirik karena dia terancam masuk neraka meskipun tidak kekal di dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah